ini semakin seru. Ya. Ternyata Mama Is punya semua rahasia-rahasianya cita-cita dan Gading Martin. Tapi lebih afdol lagi kalau kita akan panggilkan sosok mikro ekspresi. Ini ahlinya ya. Oh ya? Ini ahlinya. Oh my God. Oke, mikro ekspresi. Ekspresi kecil. Jadi bukan ekspresi kecil. Ekspresi lu bisa terlihat walaupun Bisa ya, walaupun sesedikit Oke. apapun dia bisa paham. Ini Nih contoh beneran misalnya minta gini. maaf apa enggak, beneran. Nih contoh, gitu. Gading, apakah kamu masih sayang sama Gisel? Kalau dia langsung tahu. Kalau Mas Dodi langsung paham tuh. Ya udah kalau gitu kita akan panggil aja langsung ahlinya mikro ekspresi, Bapak Dodi. Ya Pak, apa kabar? Baik, baik. Namanya Dodi Corbuzier. Jadi Pak Dodi di sini terima kasih sudah datang. Jadi Pak Dodi ini adalah ahli mikro ekspresi. Yes. Bisa membaca dari wajah-wajah raut-raut mikro ekspresi kita yang kecil-kecil itu menandakan sesuatu hal. Apakah dia menutupi, apakah dia ngomongnya pede atau ada terbebani dalam satu hal. Yes, correct. Contoh nih, Gading, apakah sekarang kamu merasa lebih baik ketimbang kemarin saat kamu berkeluarga? Enggak juga. Nah, gimana itu Pak? Ya. Jujur. Bohong. Benar. Jujur tuh. Kasihan. Tapi dia Bukan. That's true. Bukan. Ini bukan nangis, tangan habis kena hand sanitizer. Kenapa Pak Dodi tadi ada ekspresi Ya. apa yang menyiratkan Ekspresi apa yang bahwa Bapak Gading- tangkap tadi? Ya, satu kan kalau kita ngelihat mikro ekspresi itu kan ngelihat ada dua bagian besar di muka. Gini ya? Ya, dari hidung ke atas sama hidung ke bawah. Nah, gampangnya pembagiannya gitu. Ketika matanya seperti apa, terus kemudian gerakan bibirnya juga seperti apa. Jadi sudut-sudutnya itu sinkron, terus kelopak matanya, bola matanya seperti apa. Bola mata kemana? Gerakan mata kanan kiri ada artinya gitu. Bisa ada artinya. Pak, tapi sebenarnya kan otot-otot muka orang kan beda-beda tuh. Betul. Terus A- biar ada- tahu Itu ada gimana? polanya. Itu Kalau ada dia, polanya. kalau yang dibotok gimana Pak? Benar. Langsung But kenceng. yang tidak bisa kita pungkiri adalah setiap orang itu akan merespon. Ya. Nah, dan itu dipelajari memang dan ada patternnya, polanya. Walaupun udah dibotox gitu istilahnya, kenceng kan kayak Ya. kenceng gitu. Jadi kalian tetap di sudut ininya Kelihatan ya? Tetap ada. sarafnya Kalau itu untuk seperti- ahli Nih, kan contoh. Ya ahlinya. Orang ngerespon sedetik sama 2 detik aja ada bedanya. Coba kalau gitu sekarang Pak Dodi kangen band kita untuk membaca wajah mikro ekspresi ini. Mengikut ya, silakan. Looking to visual. Sini aja Pak. Yes. Oke. Nah, Sebenarnya kan ini pernyataannya dia, kemarin kan ada berita yang Ya. rame kan. Ya. Ada yang dibilang digosipkan. Ya. Dibilang katanya sudah menikah Betul. siri, ada juga ini perselingkuhan atau apapun Jalin itu yang hubungan. disangkakan. Ya. Itu kan masih disangkakan. Ya. Tapi menurut Pak Dodi dengan jawabannya Ayu seperti itu, apa sih yang dia ingin berusaha dia- utarakan. Ya, berusaha utarakan. Satu, memang Mas Ayus ini berusaha untuk membuat situasinya netral. Karena lihat dari wajahnya, di frame-nya itu sangat berusaha untuk netral. Tidak sedih, tidak senang. Flat aja ya? Tapi flat aja. Kedua, dari kata-kata yang disampaikan. Kan kita juga bisa lihat sebenarnya dari dua aspek Ya. itu. Kata-kata yang disampaikan. Ketika dia menyampaikan penyesalannya dia, menurut saya itu satu hal yang baik yang juga harus kita hargai. Ya, Gitu ya, ya, artinya betul. setiap orang pasti bisa bikin kesalahan. Tapi yang pasti. Bapak tangkap berarti dia penyesalannya tulus ya? Yes. Nggak dibuat-buat. Kalau kita lihat, jadi kalau dari videonya Ayus, ya jelas kita tahu secara ekspresi, tapi kan sebenarnya juga kembali kalau masalah pribadi, sebenarnya kan setiap Ya. orang kan mungkin punya masalah masing-masing, Ya. punya hak pribadi masing-masing. Betul. Kita pun jangan menjudge apapun itu. Jadi udahlah kita doakan aja semoga Ya, semuanya baik. Ya. Kita nggak usah ikut campur terlalu dalam ke dalam urusan orang gitu. Jadi jangan Betul. ikut campur ke dalam urusan orang. Ya tapi kalau nggak ikut campur nggak rame. Ronde 3, ronde 3. Gimana? Pak Dodi, kita punya video lagi. Video Kita apa? minta tolong juga ya, ini tolong dilihat ya Pak Dodi ya. Nih, looking to visual. Nah, itu adalah ayahnya Nisa Sabian. Ya. Kalau pakai masker bisa nggak sih Pak? Ya, bisa nggak Pak? Ya. Nah, nangkep nggak? Nah, karena mulutnya nggak kelihatan, menariknya kan nggak cuma ngelihat mata, nggak cuma ngelihat muka. Ada dahi. Gerakan Gestur. tangannya, gesturnya, betul. Terus kemudian kata-katanya juga, intonasinya, kecepatan suaranya, Itu juga bisa itu juga bisa diamatin. Gitu. Jadi apa? Yang tersirat sama Bapak apa? Oke, yang tersirat adalah satu, itu respon spontan seorang ayah. Ketika bisa jadi, kembali lagi, dia dengan tegas bilang, ya
udahlah. Sama seperti Mama Is tadi, ya udahlah itu urusannya Mereka. mereka. Dan dia poinnya pun kalau ketika ada orang yang cerita tentang hal yang kurang baik tentang Mas Gading, Papa pasti belain dong. Ya. Iya dong. Pasti. Itu kan jadi- Itu naluri orang tua juga ya. Iya, Itu lah, insting pengen insting beli. orang tua Ya, saat orang tua. apapun anaknya ada masalah Pertama ya, pasti belain dulu. bener mau salah, tapi kan sebenarnya orang tua mah insting pasti ya udah pasti akan mengcover dulu. Jadi kita Ya. nggak bisa ngejudge apa-apa juga. Ya. Coba tanyain kalau yang tadi masalahnya. Ronda 4. Jadi Oke, ronde keempat Mama yang bawa Pak ya. Dodi, Nih. ini kan ada perseteruan sedikit lah kesalahpahaman antara Iis Dahlia dengan Cita Citata. Satu pedangdut senior, satu lebih juniornya. Oke. Ini dua-duanya tuh katanya tadi ya udahlah sudah memaafkan. Tapi lihat deh, dari kumisnya bisa terlihat bagaimana saat Gimana cara orang nilai kumisnya? Apa kedut-kedut apa gimana? saat dia marah, mungkin rontok satu itu bertanda dia marah. Enggak, coba ini Dia seneng ini baikannya beneran tulus apa Tunggu karena dulu, ada Pak. transport? Pak, satu hal dulu ya, saya kasih tahu sama Bapak. Ini jangan dengerin Gading sama ini. Gak ada yang membela diri, nggak ada yang baik, membela Pak. diri, membela diri. Mulai dari dia membela Membela diri. diri, Pak, membela diri, Pak. Ya, katanya berseteru, cara kompor meleduk. Kalau saya lihat Iis Dahlia membela diri, Cita Citata tertekan. Karena senioritas dia tertekan, Pak Dodi. Nih, satu-satu ya. Waduh. Nih, satu-satu ya. Cita Citata lihat Pak Dodi. Ya. Coba Silakan. ungkapkan Ya. dari Cita Citata tentang Iis Dahlia. Nah, coba curhat aja gitu. Coba Aku biarin. sayang sama Mama Iis, bener-bener sayang. Tapi kadang-kadang emang Mama Iis itu terlalu jujur orangnya. Jadi kalau ngomong apa adanya banget. Kadang aku kayak kesel gitu. Nah, itu marah. Ada keselnya itu ada penegasan. Keluarin dong. Volumenya naik 25%. Tapi aku tetap sayang, Oke. aku tetap Stop, sayang. stop. Coba Pak Dodi, boleh bagaimana yang Pak Dodi lihat? Oke. Dia jujur Jujur. ngomongnya. Berarti Ngomong jujur ya. nggak suka sama Mama Iis, dia nggak suka. Nah, kalau itu kompor beneran. Kompor LPG-nya yang ini ukuran satu. Terus kemudian ketika kesel ya memang itu diungkapkan. Kesel, berarti ada Kesel, kekesalan marah. waktu itu. Karena ngomongnya dengan, nah itu satu. Terus kemudian juga ceritanya detail, lebih ke detailnya. Walaupun tidak sangat detail, tapi sudah cukup detail. Nah, sekarang yang satunya lagi. Cerita, Nah, coba ngomong. Cita-citata itu apa? Cita-citata itu oke. apa? Jadi Pak, kalau saya dengan umur yang segini ya, ketika melihat masalah, saya tuh udah terserah deh lu mau ngomong apa gitu. Cuman kalau saya menjelaskan dulu ke dia, Kak, begini, itu yang terjadi. Bohong. Kalau saya lihat sebelum Pak Dodi menjelaskan, dia bawa kalau umur saya udah segini, merasa dia udah senior, Pak. Dia sudah merasa senior. Itu nggak bagus, Dia Pak. merasa senior. Secara tidak sadar dia Buat apa ngomongin memposisikan umur? dirinya. Buat apa? Gak usah diomongin, kita juga udah tahu. Kalau tadi gimana tuh Pak? Pak Dodi gimana tadi ngeliatnya? Allahu Akbar, gue nggak ngerti. Waduh, ini mau dibaca sama Pak Iya, mau Dodi. baca. Tunggu dulu, oke Pak. Rudi. Gimana Pak? Ya, oke. Nah, responnya kan terbuka. Ya. That's open. Artinya ketika Mama Iis ngomong itu kan posisinya tidak seperti ini tapi lebih terbuka. Itu satu. Terus kemudian ekspresi ininya ya natural, bukan yang dibuat-buat. Nah, Oke Pak, terakhir nih Pak. Gading Martin kasihan pengen dibacain Pak. Mohon maaf. Sebenarnya aku tuh pengen lihat AA Raffi sih. Iya. Raffi. Iya, Raffi dari tadi nyuruh orang doang. Sampulnya Raffi kan selalu semangat. Oke, tapi Pak saya lihat Gading itu sama Bapak ubannya lebih banyak kan dia. Pak. Tadi, Kak Raffi kan udah. Mas, siap. Kak Raffi aku Coba. tanya. Seumuran ya? Coba. Seumuran ya? Oke. Kak Raffi, saya mau nanya buat Arafi. Acting banget nih. apa mau tanya? Arafi, Iya. Mas pernah kepikiran mau selingkuh nggak? Ya, saya melihat ya dari sisi sini. Ini kebagi ada dua, bukan ini Ini sini. nggak usah Pak Dodi ya, Sini nggak usah. sama sini nih. Ya, jadi di sini tuh berusaha enggak dong, saya punya anak, punya istri, haha bahagia. Yang ini mau nih. Bongkar. Coba jawab dulu. Ya dulu mah Pak, waktu awal pernikahan mah ya wajar aja Pak. Namanya juga dulu belum terlalu muda, ya, kan? Belum terlalu matang.
Anak saya udah umur 5 tahun, mau 6 tahun. Saya ngeliat anak saya udah besar. Sepertinya saya sebagai bapak harus mencontohkan yang baik untuk anak saya. Bohong. Bapak lihat kan mimik mukanya dari tadi. Lihat istri saya juga, Pak. Dulu saya kalau jarang pulang-pulang, saya pulang jam 2 pagi. Dia tiba-tiba saya buka kamar, dia lagi menangis. Jadi kan saya juga yang tadinya memang, ya sudah mungkin memang ya Allah saya dipertemukan oleh Nagita dan ada anak Rafathar. Itu adalah untuk kebaikan saya gitu, Pak. Saya memang orangnya tuh suka tantangan. Kadang kalau saya ada kesalahan, saya tidak menyesal dengan kesalahan itu, Pak. Justru kesalahan itu saya jadikan, oh berarti memang pembelajaran saya. Dan saya berterima kasih kepada masalah-masalah saya, membuat saya menjadi lebih dewasa. Dan saya open semua sama istri saya. Ya udah saya emang mau begini begitu, tapi lama-lama kan, Amin. ya udahlah memang istri saya yang Amin. terbaik, tersabar gitu, Pak. Pak, Jadi kalau saya mau punya istri lagi juga saya tinggal ngomong sebenarnya, Pak. Jadi kesini sih. pertama Raffi udah bawa umur lagi. Gak umur. Bawa umur, bawa Enggak. Tuhan. Gimana menurut Ceritanya Pak Dodi panjang. Nah, menurut Bapak nih, Pak Dodi gimana tuh, Pak? Iya, Pak Dodi. Ya. Gimana, Pak Dodi? Detailnya dapat. Detailnya dapat. Saya harus akui itu. Jadi Mas Makasih. Raffi bisa menjelaskan itu dan menjabarkan itu dengan detail. That's honest thing. Jadi artinya itu yang kejujuran. Jujur. Saya jujur. Itu jujur banget. Jujur karena ketahuan terus, akhirnya jujur. Bukannya. Karena ini ketemuan kita yang berapa kali ya. Ketemuan kita yang berapa kali. Jujur banget ya. Iya, itu Ini jujur jujur banget. banget ya. Nah, cuman menariknya, kenapa pertanyaannya satu, jawabnya muter? Nah, itu. Ketika orang ditanya sesuatu, kalau dia straight to the point, kalau langsung jawabannya, bisa jadi juga kemungkinannya dua. Antara dia memang, kan tapi kelihatan dari ekspresi awalnya. Karena yang dilihat mikroekspresi itu dalam hitungan 10 detik, itu udah kelihatan, tek gimana pertamanya. Nah, ditambah lagi dikonfirmasi dengan jawabannya, gitu kan. Ketika jawabannya bisa dijawab dengan sangat detail, runut, terus kemudian bisa menceritakan, sebenarnya itu memvalidasi dari yang disampaikan itu, kira-kira gitu. Bener. Pak Dodi mohon maaf, kalau Pak Dodi lama di sini kebongkar semua. Kita ucapkan terima kasih. Tapi beneran abis ini gue mau minta nomor telepon Pak Dodi. Jadi kalau gue lagi dekat sama cowok, gue bawa ya kan. Jadi kalau cowok mau gini ketahuan. Iya beneran. Ntar lu sering komunikasi lu naksir lagi sama Pak Dodi. Kalau gitu terima kasih Pak Dodi. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tetap di Oke Bos. Siap, Bos.